Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali. Walaupun tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa mendengar suara Bu Sri Mulyani kan? Ya, guru PPKN itu yang mengajar di kelas 7A B C D E F. Anak-anakku sekalian, selamat ya. Kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi dari sekolah kalian, sekolah dasar, sekarang ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP Negeri 1 Gending. Nah, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Gending. Ya, dengan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya kalian bisa menggali potensi yang ada pada diri kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar belajar PPKN bab 1 ini ya, tentang dasar negara. Dasar negara kita anak-anak tahu kan sudah apa? Dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Garuda Pancasila atau Garuda Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, kalian juga sudah pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Nah, sudah ya, hafal tentunya anak-anak Garuda Pancasila itu bagaimana nyanyinya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tentu kalian memahami apa arti yang terkandung dalam makna lagu tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke bab 1 yang kita pelajari ini, yaitu judulnya nih ya. Untuk yang bab 1 kalian sudah tahu kan ya, bab 1 untuk PPKN ya, itu judulnya adalah Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Apa judulnya bab 1? Yaitu Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ya. Ini anak-anak ya, proses perumusan dan penetapannya ini ada berbagai langkahnya, ada berbagai tahap ya. Sebelum kita lebih dalam memasuki materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, lebih baiknya kita membaca ya, ini membaca tujuan pelajaran kalian. Tujuan pelajaran kalian yaitu 1 ya, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila. Kita ulangi ya, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, 3. Menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Berikutnya lagi, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ini tujuan pelajarannya ya, sudah tahu. Nah, bisa dilihat di HP-nya itu dengan jelas. Kalau kurang jelas ya diulang lagi, HP kalian dilihat lagi supaya lebih jelas. Nah, ini sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, ini Jepang ke Indonesia ini mula-mula dianggap baik ya oleh bangsa Indonesia. Ini Jepang ini mempromosikan dirinya bahwa Jepang itu pelindung Asia, cahaya Asia, lagi terus memimpin Asia. Ya, suka sih lama-lama bangsa Indonesia.
Tapi lama-kelamaan ya dilihat-lihat kok ternyata Jepang itu tidak jauh beda dengan bangsa Belanda yang mau menjajah Indonesia. Dan justru Jepang malah lebih kejaman lagi ini rupanya. Nah ini pada tanggal 8 Maret ini Indonesia menjadi wilayah pemerintahan Jepang. Anak-anak sekalian, ini supaya bisa lebih menarik simpati daripada bangsa Indonesia ini, maka pada tanggal 1 Maret 45 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Supaya apa ya? Supaya bangsa Indonesia lebih membantu perjuangan bangsa Jepang. Karena Jepang apa? Ya, karena Jepang waktu itu hampir kalah ya dengan sekutu. Sekutu mau membalas pada Jepang atas tindakan-tindakan Jepang yang menyerang beberapa wilayah sekutu waktu itu. Nah, ini supaya bisa Indonesia bisa semangat tentunya ya. Ini memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia dengan dibentuk BPUPKI 1 Maret ini. Diumumkannya masih diumumkan ya di harian Jawa Baru Indonesia itu. Ini masih diumumkannya. Nah, terus pengumuman itu sudah diumumkan dan berikutnya berikutnya lagi ini direalisasikan ya. Realisasi pembentukan BPUPKI itu tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Jepang Hirohito. Pada waktu itu dibentuklah BPUPKI ya, anak-anak ya. Dibentuklah BPUPKI dengan ketuanya. Kalian kan sudah tahu siapa ketua BPUPKI? Yaitu DR KRT Rajiman Nityo di Ningrat. Ya, beserta wakilnya ada Ichiban Ase dari Jepang dan juga ada RP Suroso ya anak-anaknya. Nah, anggotanya berapa semuanya? Ya, anggotanya ada 62 orang nih. Anggotanya ada 62 orang ditambah dengan perwakilan dari Jepang sebanyak 7 orang. Ya, untuk yang anggota BPUPKI ada 62 orang ditambah dengan perwakilan dari Jepang 7 orang. Tadi ketuanya sudah tahu, DR KRT Rajiman Nityo Diningrat, terus wakilnya ada Ichiban Ase Jepang dan RP Suroso. Untuk yang sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, ini sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Ya, ini gedungnya ya, Gedung Pancasila ini tempat para tokoh-tokoh kita membahas tentang dasar negara itu. Nah, ini Gedung Pancasila. Ini tempatnya di Gedung Pancasila, yaitu namanya Chuo Sangi-in. Ya, dan sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Ini letaknya di Jalan Pejambon, nomor 6 Jakarta Pusat. Ini tempat para tokoh-tokoh kita membahas tentang dasar negara itu. Nah, ini ya. Berikutnya lagi, KRT Rajiman Nityo Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Berapa ini ya? Bahwa kita kalau mau mendirikan negara tentu punya dasar negara. Apa dasar negara kita? Itu waktu itu pertanyaan DR KRT Rajiman Nityo Diningrat selaku ketua BPUPKI. Nah, ini ya. Ini ada beberapa anggota yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Di antaranya ini pada tanggal 29 Mei ya. Ini tanggal
29 Mei ini sidang pertama kan dilaksanakan 29 Mei ini pada waktu pertama kali ini. Menurut ini sidang yang tanggal 29 Mei itu Master Muhammad Yamin maju ke depan ya. Ini beliau berpidato. Menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 unsur, yaitu yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Ya, beliau juga selain itu juga mengusulkan usulan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis. Selain ada yang ini ya, beliau pidato itu juga ada yang tertulis loh ya. Ya, yang tertulis menurut beliau Master Muhammad Yamin, yang tertulis menurut beliaunya Master Muhammad Yamin adalah: 1 ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan persatuan Indonesia. Ya. Terus 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus lagi ini 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nih, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini anak-anak ya. Jadi selain beliau maju ke depan dengan secara lisan ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, juga kesejahteraan, juga ada yang tertulis tadi itu yang saya yang saya ucapkan tadi itu. Nah, berikutnya lagi ini ada tanggal 31 Mei ini ya. Nah, tanggal 31 Mei ini Master Supomo ini ya maju ke depan menyampaikan pidatonya. Ya. Kalau untuk Indonesia merdeka inilah dasarnya ya. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat keadilan rakyat, dan yang terakhir musyawarah. Ini menurut pendapat Supomo atau Master Supomo istilahnya ya, Master Supomo. Nah, ini sekarang berikutnya menurut pendapat Insinyur Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno inilah ya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau apa ya, pertama kali yang mengutarakan istilah Pancasila itu 1 Juni 1945. Ya, pertama bukan Pancasila ya, Pancadharma, tapi oleh ahli bahasa diperbaiki menjadi Pancasila ya, 5 dasar ya. 5 dasar asas atau 5 asas atau 5 dasar. Ini Insinyur Soekarno ini ya maju dengan apa ya konsepnya, yaitu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu dari para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang maju untuk mengusulkan usulan dasar negara. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.